What we have today is the alliance of those who believe in our great Judeo-Christian tradition. We have no better friends in the world than our Christian friends. And I want to thank each of you for your friendship. And it's no accident that in Israel, that's the only place in the Middle East where Christians are free to practice their faith, complete religious freedom for all, and especially for Christians who are constantly under attack in the Middle East. Constantly. You know, at the beginning of the 20th century, the Middle East had 20% of its population was Christian. It's down to 4% today, including in the city of Bethlehem, that used to be predominantly Christian, it's down to 20%. And what we want to do in Israel is to continue to guard the religious freedom of all. And our Christian friends recognize this, and they appreciate that for this reason as well. So thank you. Thank you for your solidarity, always. And I think it's also an important fact that you mentioned, Michael, that with the pictures that flashed on the screen for a minute, it's important to understand that Jewish political Zionism would not have been possible with the 19th century Christian Zionism that preceded it, and in fact helped steer the course of modern Zionism. It's a fact that when Herzl spoke at the beginning, I think in 1903 in London, his greatest supporters were Christian Zionists, including Lloyd George, including Balfour and others. So there is an intimate relationship between Christian Zionism and Jewish Zionism, and one helped make the other possible. I think that today we have a common cause not only to protect Christians and Yazidis and Muslims and Jews, obviously, everywhere, but to protect our view of a civilization that guarantees individual rights, guarantees democracies, guarantees individual freedom. These are the elements that guide us. What does Israel stand for? Freedom. Freedom. The freedom of a nation that reemerged from the ashes and from exile. The freedom of people to speak their mind. The freedom of people to practice their faith. This is what we stand for. Now those who oppose us, which you mentioned, the new anti-Semitism, I think the best way to fight them is not merely to speak the truth, but also to expose these delegitimizers. Who do they stand with? Who do they stand with? They stand with Hamas, who shoots people in the back of the head in the square in Gaza. They stand with Daesh, who beheads people. They stand with Iran, the great protector of human rights. This is who they stand for. And I think that too has to be exposed. It's not only defense, it's also offense. And I would say, from my experience in everything, offense first. Offense first. Delegitimize the delegitimizers. You should do that everywhere, in the campuses, in the media, and here. So I welcome the opportunity to speak to the Friends of Zion. I welcome the opportunity to speak to our Christian friends. Apakah Anda siap menyaksikan apa yang dipercaya banyak orang sebagai salah satu tanda terbesar zaman? Berita yang mengguncang dunia ini datang dari Yerusalem. Salah satu laporan yang luar biasa mengklaim bahwa Yesus dan para malaikat telah muncul di kota suci. Dengan penuh semangat, orang-orang merasakan campuran keheranan, iman, dan keingintahuan. Bisakah kita menyaksikan mukjizat sebesar yang ada dalam Alkitab? Gambar dan kesaksian itu tampaknya menunjuk pada suatu peristiwa yang jauh melampaui pemahaman. Apa yang sebenarnya terjadi di Yerusalem? Mungkinkah kita berada di ambang wahyu ilahi? Saat kita mengungkap misteri ini, yang dapat mengubah cara kita memandang realitas dan spiritualitas, bersiaplah. Apa yang akan Anda dengar dapat mengubah segalanya. Sebuah peristiwa yang besar telah mengguncang kota Yerusalem. Baru-baru ini, laporan muncul tentang mukjizat Yesus Kristus yang menakjubkan, di mana malaikat muncul kota ini. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini tercatat sejak kematian, penguburan, dan kebangkitan mulianya, yang sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Penduduk setempat takjub dan terpengaruh oleh apa yang mereka saksikan. Menurut saksi mata, sosok yang diidentifikasi sebagai Yesus didampingi oleh malaikat bercahaya. Sementara kerumunan orang diliputi kekaguman dan rasa hormat, di hadapan pemandangan yang luar biasa. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah menimbulkan pertanyaan dan refleksi.
Apakah penampakan ini bisa menjadi pertanda kedatangan Kristus yang kedua kali, yang sudah lama dinanti-nantikan? Pesan surgawi apa yang bisa disampaikan melalui manifestasi ilahi ini? Ketika membandingkan peristiwa ini dengan catatan Alkitab tentang kedatangan Yesus kedua kalinya, ada beberapa orang berspekulasi bahwa apa yang terjadi bisa jadi merupakan pertanda akan kembalinya Sang Juru Selamat. Sementara itu, yang lain berdasarkan kitab suci, mengajukan hipotesis bahwa sosok tersebut mungkin adalah antikristus atau salah satu dari banyak nabi palsu, seperti yang diperingatkan dalam kitab suci. Lokasi kejadian yang mengejutkan ini adalah Bukit Zaitun, sebuah tempat yang memiliki makna spiritual yang mendalam. Pada hari yang cerah itu, sesuatu yang mengesankan terjadi. Mereka yang hadir merasa tidak percaya dan takjub saat melihat sesosok surgawi yang cemerlang perlahan turun dari surga, mengenakan jubah putih yang dikelilingi oleh makhluk cahaya yang menyerupai malaikat. Itu adalah penglihatan dari dunia lain, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Kelompok orang pertama yang menyaksikan ini adalah para peziarah, yang segera mengasosiasikan sosok surgawi dengan Yesus Kristus, karena ciri-ciri gemerlapnya berhubungan dengan deskripsi tradisional yang kita ketahui dari kisah-kisah Alkitab dan representasi artistik. Aura sosok itu memancarkan cahaya dari dalam, yang menciptakan suasana keindahan supranatural yang seolah menantang hukum alam, dan memenuhi hati yang hadir dengan rasa kagum dan hormat. Makhluk-makhluk bercahaya yang menyerupai malaikat mengelilingi sosok sentral dengan rasa hormat yang khusyuk, seolah-olah mereka sedang berpartisipasi dalam momen spiritual itu. Kehadirannya sangat dirasakan oleh semua yang melihatnya. Ada kedamaian yang tak terlukiskan dan ketenangan yang berbeda dengan keterkejutan dan kebingungan yang melanda mereka yang hadir. Kisah-kisah yang beredar dan didiskusikan secara luas tentang peristiwa ini, telah mengarahkan para ahli kitab suci untuk meninjau kembali bagian-bagian nubuatan dalam Alkitab yang berbicara tentang kembalinya Yesus dan tanda-tanda yang mendahului peristiwa penting ini. Alkitab memperingatkan bahwa sebelum kedatangan Kristus kembali, akan ada banyak tanda-tanda di surga dan di bumi yang terjadi, dan dunia akan menyaksikan penampakan serta manifestasi yang dapat menipu bahkan orang-orang terpilih. Hal ini telah menyebabkan banyak pengamat spiritual mempertanyakan apakah penampakan di Yerusalem ini bisa menjadi salah satu tanda-tanda tersebut. Namun, mereka lebih berhati-hati dalam menafsirkan peristiwa tersebut sebagai manifestasi ilahi yang autentik. Mereka mengingat peringatan Alkitabiah tentang kedatangan Antikristus, sebuah tipuan yang sangat kuat dan meyakinkan sehingga dapat membingungkan banyak orang. Alkitab menyebutkan bahwa Antikristus dan nabi-nabi palsu akan melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban besar sehingga dapat menipu, jika mungkin, bahkan orang-orang beriman. Bagi orang skeptis, apa yang disaksikan di Bukit Zaitun mungkin merupakan manifestasi tipuan yang dirancang untuk bimbang dan mengalihkan orang-orang dari iman yang benar. Apa yang terjadi di Yerusalem lebih dari sekadar visual sederhana. Peristiwa itu adalah fenomena spiritual yang menyentuh hati semua orang yang mengalaminya, di mana orang-orang berlutut sambil menangis, berdoa, dan berseru kepada Tuhan, berharap untuk memahami makna yang lebih dalam dari penglihatan itu. Beberapa orang melaporkan merasakan kehadiran ilahi, sementara yang lain diliputi rasa takut yang tidak pasti. Apakah yang mereka lihat? Itu adalah sebuah berkah atau pertanda gelap. Suasananya dipenuhi dengan energi spiritual yang tidak bisa diabaikan. Mereka yang percaya peristiwa itu adalah manifestasi sejati dari kedatangan Kristus yang kedua kali menunjukkan kesamaan dengan catatan Alkitab tentang Yesus dalam Matius 24, yang berbicara tentang kedatangannya dalam kemuliaan dikelilingi oleh para malaikat, dan dengan kekuatan dan kemuliaan yang besar. Penglihatan surgawi yang ditangkap oleh mata manusia di Yerusalem tampaknya sesuai dengan harapan banyak orang beriman yang menunggu kembalinya Mesias. Namun, para sarjana dan teolog tetap berbeda pendapat. Banyak yang mengatakan bahwa diperlukan evaluasi yang lebih hati-hati sebelum membuat pernyataan yang pasti. Sementara perdebatan terus berlanjut, peristiwa itu sendiri telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati dan pikiran para saksi. Hari ini, berita telah menyebar dari Yerusalem ke berbagai negara, dan orang-orang di seluruh dunia mulai merenungkan makna spiritual dari peristiwa misterius ini. Kota Yerusalem, yang sudah kaya akan sejarah spiritual yang mendalam, sekali lagi menjadi pusat perhatian global. Apapun kebenaran di balik penampakan ini, satu hal yang pasti, dunia spiritual sedang bergerak, dan peristiwa seperti ini mengingatkan umat manusia bahwa ada kekuatan di luar pemahaman kita yang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Apakah ini kedatangan Yesus seperti yang dinubuatkan? Atau kebangkitan Antikristus seperti yang diperingatkan? Hanya waktu dan kebijaksanaan spiritual yang akan mengungkapkan kebenaran di balik manifestasi surgawi di Yerusalem. Para malaikat ini memancarkan cahaya yang murni dan kristal, melayang dengan anggun di sekitar sosok sentral mereka yang agung. Sayap yang berkilauan memantulkan sinar matahari dengan keindahan yang mempesona. Mereka yang hadir benar-benar terpikat oleh pemandangan yang tidak dapat mereka alihkan dari yang mulia yang terbentang di hadapan mereka. Banyak orang diliputi oleh kegembiraan yang luar biasa, atas apa yang mereka yakini sebagai mukjizat ilahi. Beberapa dalam ekstase mengangkat tangan,
bersyukur kepada Tuhan karena telah dipilih untuk menyaksikan manifestasi surgawi itu. Yang lain lebih tenang, berdoa dalam hati. Orang-orang dari seluruh kota dan bahkan dari jauh berkumpul untuk melihat sekilas apa yang mereka yakini sebagai tanda dari surga, sesuatu yang dapat mengubah perjalanan sejarah. Media sosial segera menjadi ajang diskusi dan berbagi mengenai acara tersebut. Akun-akun detail disertai foto dan video mulai bermunculan, menciptakan gelombang kehebohan di antara mereka yang hadir. Mengungkapkan setiap detail dari sosok-sosok surgawi, terutama sosok sentral yang diyakini banyak orang sebagai Yesus dan para malaikat yang mengelilinginya. Gambaran para saksi tentang penglihatan surgawi itu sangat rinci. Beberapa melaporkan bahwa para malaikat menyanyikan lagu-lagu, sementara yang lain mendengar suara seperti trompet yang bergema di udara. Orang-orang juga menggambarkan sebuah kedamaian yang tak terlukiskan. Tempat itu terasa seperti sebuah keheningan yang merangkul semua orang, seolah-olah surga sedang turun untuk menyentuh bumi. Pada saat itu, Bukit Zaitun, yang telah menjadi tempat dengan makna spiritual dan sejarah yang besar, dengan cepat menjadi pusat dari sebuah peristiwa yang diakini banyak orang sebagai sebuah tanda zaman nubuatan. Hubungan antara apa yang disaksikan dan nubuatan Alkitabiah kuno tidak luput dari perhatian para sarjana. Bukit Zaitun disebutkan dalam kitab suci sebagai tempat di mana Yesus akan naik ke surga setelah kembali, dan di mana ia juga akan menginjakkan kakinya ketika ia kembali dalam kuasa dan kemuliaan, Zaharia 14 ayat 4. Oleh karena itu, peristiwa ini dikaitkan dengan janji kedatangan Kristus yang kedua kali, yang dijelaskan secara rinci dalam Perjanjian Baru. Nubuatan tentang akhir zaman yang dijelaskan dalam Matius 24, Wahyu, dan kitab lain. Dalam Alkitab berbicara tentang tanda-tanda di surga, peristiwa-peristiwa ajaib, dan manifestasi makhluk surgawi sebelum kedatangan Kristus. Sosok yang turun dari surga dengan malaikat-malaikat di sekelilingnya, dengan pancaran cahaya supernatural. Kitab suci juga memperingatkan tentang kemungkinan adanya tanda-tanda palsu dan keajaiban yang dilakukan untuk menipu bahkan orang-orang pilihan. Matius 24 ayat 4. Maka, beberapa orang mempertanyakan apakah penglihatan itu merupakan suatu manifestasi yang menipu, yang dilakukan oleh antikristus, yang menurut kitab suci juga akan mempunyai kuasa untuk melakukan tanda-tanda mukjizat untuk membuat ragu dan menyesatkan umat beriman. Di antara semua rekaman dan gambar yang dihasilkan dari momen yang luar biasa itu, satu gambar khususnya menarik perhatian semua orang. Gambar tersebut menonjol dengan cara yang luar biasa, di mana merpati turun dengan anggun di atas sosok sentral. Bagi banyak orang yang menyaksikan penglihatan ini, gambar ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga sangat bermakna karena diasosiasikan dengan Roh Kudus, seperti dijelaskan dalam Alkitab. Merpati merupakan simbol tradisional Roh Kudus yang melambangkan kehadiran yang penuh kuasa dan spiritual. Setiap tatapan tertuju pada sosok bercahaya yang melayang di depan mereka, dan tiba-tiba, sosok yang memancarkan ketenangan dan otoritas, telah memecah keheningan dengan suara lembut dan penuh kuasa. Sosok itu menyampaikan pesan yang menggema. Pesan tersebut saling mencintai dan memahami bahwa pengampunan adalah kunci kerajaan surga. Pesan ini menggemakan ajaran Yesus yang ditemukan dalam Injil, di mana cinta dan pengampunan dihadirkan sebagai landasan iman Kristiani. Sosok surgawi dalam mewartakan kata-kata ini memperkuat esensi perintah ilahi, yang mengajak semua yang hadir untuk mengamalkan cinta tanpa syarat dan pengampunan yang tulus sebagai sarana, untuk mencapai kedamaian spiritual sejati, dan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang mereka lihat dalam penampakan ini sebagai seruan langsung dari Tuhan agar manusia bertobat, saling mencintai, dan mengikuti jalan pengampunan dan perdamaian. Dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, Yesus mengajarkan kita bahwa jika kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapa Surgawi juga akan memaafkan kita. Pesan yang diwartakan oleh sosok surgawi tampaknya mengulangi kebenaran abadi ini, mengingatkan semua orang bahwa pengampunan sering dilupakan atau diabaikan. Kedatangan kedua kali adalah salah satu pilar fundamental dari iman Kristen. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berjanji untuk kembali. Dan janji ini telah membuat harapan orang-orang percaya tetap hidup selama berabad-abad. Dalam Matius 24 ayat 30 dan 31, Yesus menggambarkan kedatangannya kembali dalam kemuliaan, dengan mengatakan bahwa semua bangsa di bumi akan melihat Dia datang di awan surga dengan kekuatan dan kemuliaan yang besar, ditemani oleh para malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Bagi banyak orang di seluruh dunia, penampakan sosok bercahaya yang dikelilingi oleh para malaikat di Bukit Zaitun tampaknya mencerminkan bagian ini, memperkuat keyakinan bahwa itu adalah tanda akan segera kembalinya Al-Masih. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Kristus memerintahkan para pengikutnya untuk saling mengasihi sebagaimana Dia mengasihi mereka. Dan dalam Lukas 6 ayat 37, Dia memanggil kita untuk mengampuni agar kita juga dimaafkan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, di mana kita diperingatkan untuk tidak mempercayai setiap roh, tetapi menguji roh-roh tersebut untuk melihat apakah mereka berasal dari Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 3, Yesus berjanji, Aku akan datang lagi dan membawamu ke tempatku, agar kamu juga berada di tempat aku berada.
Bagi jutaan umat Kristiani di seluruh dunia, janji ini adalah sumber pengharapan yang tiada henti. Dalam Matius 24, Yesus menggambarkan serangkaian peristiwa yang akan menandakan kembalinya, termasuk kelaparan, perang, gempa bumi, dan tanda-tanda di langit. Bagi banyak orang yang menyaksikan penampakan sosok bercahaya dan para malaikat itu, bukan hanya sebuah peristiwa terisolasi, tetapi bagian dari teka-teki kenabian yang luas yang menunjukkan akhir zaman. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, di mana para malaikat berkata kepada murid-murid yang melihat Yesus naik ke surga, Yesus yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mereka yang menyaksikan peristiwa di Bukit Zaitun percaya bahwa penglihatan yang luar biasa ini bisa menjadi awal dari pemenuhan janji ini. Kehadiran seekor merpati yang dipandang oleh banyak orang sebagai representasi Roh Kudus semakin menegaskan makna dari peristiwa tersebut.